Halo Sobat Genre, gimana kabarnya nih? Sehat kan pastinya? Pastinya dong, Syaf. Pasti. Selamat datang di Genre FM. Ini adalah podcast perdana kami dari kelompok 4 PDPIK R Athena. Aku Kiara dan Syarifah akan membawakan tema hari ini mengenai seksualitas menurut remaja yang akan disampaikan berupa pendapat oleh 4 narasumber kita yang kece di sini. Kepada narasumber ada Debbie, Sabrina, Lola, Vinanda yang akan menyampaikan pendapat mereka yang tentunya akan dibawakan dengan santai dan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh kita semua. Karena mereka seusia dengan kita loh yang termasuk remaja akhir. Halo teman-teman, diharapkan teman-teman mendengar kita sampai akhir nih, karena bermanfaat banget untuk wawasan mengenai kehidupan kita. Apabila kita berbicara tentang seks di Indonesia, masyarakat terkadang enggan nih teman-teman untuk membahas hal itu, karena seks dianggap tabu. Mayoritasnya menganggap seks itu sama dengan bersenggama. Masyarakat seringkali menganggap seksualitas sama dengan seks, walaupun sebenarnya kedua hal tersebut sama sekali berbeda. Nah, betul banget, masih dianggap tabu loh. Padahal seksualitas itu tuh bagian penting dari kehidupan manusia yang meliputi macam-macam aspek yang luas dan kompleks. Ya, nggak hanya sekedar hubungan seks. Oleh karena simpang siurnya informasi terkait seks dari seksualitas, pengetahuan masyarakat tentang seksualitas yang sebenarnya tuh masih dikatakan rendah banget deh. Seksualitas ini dalam istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai hal terkait kehidupan manusia sebagai makhluk yang tentunya bereproduksi. Nah, kata WHO nih, pada tahun 2006, seksualitas adalah bagian dari diri manusia mengenai jenis kelaminnya, identitas gender dan peran, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Ternyata nih, pengertian seksual itu dapat kita artikan sebagai hal-hal yang dirasakan dan diekspresikan melalui pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, perilaku, nilai, sikap, praktik, serta peran dan hubungan. Seksualitas mencakup perilaku seksual, perasaan, identitas gender, serta peran seksual, orientasi seksual, dan reproduksi. Hal tersebut merupakan bagian dari seksualitas, namun seksualitas belum tentu harus dirasakan dan diekspresikan. Seksualitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk fisik, psikologis, spiritual, dan budaya. Sobat genre perlu tahu, seksualitas itu berkembang dan berubah seiring waktu loh. Seksualitas dapat melibatkan ketertarikan secara emosional maupun fisik terhadap orang lain. Nah, ketika orang sudah mengenal seksualitas dirinya, diharapkan setiap orang mampu membedakan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, dan ekspresi gendernya masing-masing. Seksualitas memiliki cakupan yang luas seperti jenis kelamin, identitas seksualitas, orientasi seksual, dan gender. Oh iya sobat, seks atau jenis kelamin ini menjadi peran yang paling penting dalam pembahasan kita ini mengenai seksualitas. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan biologis tersebut dapat dilihat sejak lahir dan pada masa pertumbuhan. Misalnya nih ya, perbedaan biologis yang dapat dilihat sejak lahir yaitu ada laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina. Nah, selain itu perempuan memiliki rahim dan laki-laki memiliki testis. Perbedaan biologis yang terjadi pada masa pertumbuhan misalnya seperti pertumbuhan payudara dan terjadinya menstruasi pada perempuan. Pada laki-laki terjadinya perubahan suara menjadi lebih berat dan dada menjadi lebih besar dan bidang. Ternyata sepenting itu ya seksualitas, belajar juga mengenai kodrati kita sebagai makhluk yang bereproduksi dan mampu memahami dan mengendalikan. Seks bersifat universal teman-teman, maksud aku manusia dilahirkan dengannya dan hal ini sama di setiap suku, ras, dan budaya. Hal yang mempengaruhi jenis kelamin murni karena hal biologis dan pertumbuhan janin serta kromosom. Kromosom XX didapatkan pada individu dengan jenis kelamin perempuan, sedangkan kromosom Y merupakan kromosom yang didapatkan pada laki-laki.
Terdapat berbagai tanda primer dan tanda sekunder yang dikembangkan oleh orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian yang perlu sobat tahu juga nih untuk wawasan terkait seksualitas, ada istilah true hermaphrodites atau yang lebih dikenal dengan intersex ternyata sobat, yaitu orang dengan perbedaan kromosom seks. Kromosom intersex bisa terdiri dari XXX atau XYX. Maka dari itu sulit diklasifikasikan apakah individunya itu merupakan laki-laki atau perempuan. Ada juga sebagian kecil orang yang sejalan hidupnya mengembangkan tanda primer dari kedua jenis kelamin atau mengembangkan ovarium dan testis dalam waktu yang bersamaan. Hal yang disampaikan barusan ada kaitannya dengan orientasi seksual yang bisa dipahami dengan pengertian bahwa orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang secara fisik, seksual, romantis, maupun kepada orang lain. Ketertarikan tersebut bisa kepada lawan jenis, sesama jenis, ataupun keduanya. Nah, secara umum, orientasi seksual terdiri dari 3 macam. Yang pertama, heteroseksual, yaitu jika seseorang memiliki ketertarikan pada jenis kelamin berbeda, misalnya laki-laki tertarik pada perempuan ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu homoseksual, yaitu ketika seseorang memiliki ketertarikan terhadap jenis kelamin yang sama, misalnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kemudian yang ketiga ada biseksual, yaitu ketika seseorang memiliki ketertarikan pada kedua jenis kelamin. Nah, yang terpenting lagi nih, yang wajib kita ketahui dengan bijak yaitu tentang dorongan seksual. Suatu hal yang wajar dan alamiah yang dialami oleh setiap orang. Adanya dorongan seksual yang dipengaruhi oleh hormon seksual akan memicu seseorang untuk merasakan ketertarikan secara seksual kepada orang lain. Perasaan seksual ini akan menjuruskan seseorang untuk melakukan penyaluran dorongan seksual melalui perilaku seksual untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan. Nah, dari tadi kita udah ngomongin seputar seksualitas. Tadi juga sempat dibahas kalau masih banyak yang menganggap bahwa seks itu sama dengan bersenggama. Supaya nggak bingung dan salah pengertian lagi, kita bakal bahas apa sih yang dimaksud dengan bersenggama itu. Tapi sebelum ngomongin tentang itu, kita harus tahu dulu nih pengertian dari hubungan seksual. Jadi, hubungan intim atau hubungan seksual adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan yang dapat dimulai dengan tindakan-tindakan mesra seperti berciuman, merasa anggota-anggota tubuh yang sensitif, maupun tindakan-tindakan lain yang dapat membangkitkan gairah. Dan pada akhirnya akan melakukan penetrasi atau senggama. Dengan tujuan memperoleh kepuasan pada kedua belah pihak dan memperoleh atau mendapatkan kehamilan apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi dan keduanya berada dalam kondisi subur dan normal. Oh iya, sobat tahu nggak sih kalau ternyata hubungan seksual dan hubungan intim itu memiliki pengertian yang berbeda loh. Jadi, ada perbedaan mendasar antara hubungan seksual dengan hubungan intim. Jika melihat dari motivasinya, hubungan seksual hanya berorientasi pada aktivitas fisik untuk mencapai orgasme, sedangkan hubungan intim berfokus pada mencapai kemesraan dengan pasangan. Hubungan seksual ini ternyata punya banyak manfaat loh sobat, selain meningkatkan peluang kehamilan dan mempererat hubungan dengan pasangan. Yang pertama, hubungan seksual itu bisa mencegah penuaan dini loh. Jadi, ketika melakukan seks, tubuh mengeluarkan beta endorfin yang membantu melindungi kolagen di dalam tubuh. Senyawa kimia tersebut akan membuat kulit menjadi bercahaya dan tampak lebih muda. Selain itu, seks juga dapat meningkatkan perasaan bahagia yang membuat wajah selalu berseri. Kemudian, berhubungan seksual dapat meningkatkan kesehatan jantung. Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa bercinta menurunkan risiko terserang penyakit jantung. Bahkan, risiko dapat berkurang hingga 45% bagi pria yang melakukannya paling tidak 2 kali dalam seminggu. Sedangkan pada wanita, hormon estrogen yang diproduksi saat berhubungan badan membantu menjaga kesehatan jantung. Bener banget tuh sobat, jadi berhubungan seksual itu hanya melibatkan fisik tanpa emosi. Berdasarkan pada ketertarikan fisik saja, relatif tentang selera hingga muncul hasrat. Nah, sedangkan berhubungan intim tak hanya soal fisik tapi juga melibatkan emosi, perasaan, dan komunikasi dua orang. Kemudian yang perlu sobat tahu juga nih untuk wawasan terkait seksualitas,
Ada istilah true hermaphrodites atau yang lebih dikenal dengan intersex ternyata sobat, yaitu orang dengan perbedaan kromosom seks. Kromosom intersex bisa terdiri dari XXX atau XYX. Maka dari itu sulit diklasifikasikan apakah individunya itu merupakan laki-laki atau perempuan. Ada juga sebagian kecil orang yang sejalan hidupnya mengembangkan tanda primer dari kedua jenis kelamin atau mengembangkan ovarium dan testis dalam waktu yang bersamaan. Wah, ternyata manfaat dari berhubungan itu banyak banget ya sobat. Tetapi ingat ya, kalau hubungan seksual atau hubungan intim ini hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah ya. Karena perilaku seksual juga memiliki resiko yang akan sangat merugikan. Berdasarkan data WHO yang melakukan penelitian di beberapa negara berkembang, menunjukkan bahwa 40% remaja laki-laki dan 40% remaja perempuan berumur 18 tahun telah melakukan hubungan seks meskipun tanpa ada ikatan pernikahan. Riset Kesehatan Dasar Riskesdas tahun 2018 tentang kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko pada remaja didapatkan 0,7% remaja perempuan dan 4,5% remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Jadi dapat dikatakan bahwa masih banyak remaja yang melakukan perilaku seks beresiko. Hal tersebut mempengaruhi remaja karena perilaku seksual beresiko ini memiliki dampak yang mempengaruhi tubuh kembang remaja loh sobat. Ingat ya, bahwa perilaku seksual berisiko yang dilakukan remaja mempunyai dampak yang sangat besar bagi remaja dan pasangannya. Beberapa dampak perilaku seksual berisiko pada remaja ialah kehamilan tidak diinginkan, pernikahan usia dini, aborsi, penyakit kelamin, infeksi menular seksual atau IMS, dan HIV/AIDS. Nah, berdasarkan penelitian, perilaku seksual pada remaja didorong oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba hal-hal yang belum diketahui, di mana remaja ingin mengetahui banyak hal yang dapat dipuaskan serta diwujudkan melalui pengalaman mereka sendiri. Ih, serem banget gak sih? Kita jadi remaja tuh jangan sampai ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Kita harus tahu nih, kita harus mikirin resiko ke depannya gimana, apa yang bakal kita tanggung kalau kita ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi nih ya sobat, tenang. Ada loh beberapa cara untuk mencegah kita dari perilaku seksual beresiko terutama pada remaja. Benar banget nih sobat. Hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan bimbingan yang bukan berarti membatasi akses remaja, tetapi lebih kepada memberitahu mana yang harus dipercaya dan mana yang harus ditinggalkan. Memberikan pengertian kepada remaja bahwa semua informasi adalah seimbang juga diperlukan. Media, baik yang bersifat online maupun offline, berkedudukan sama. Tinggal pengguna yang akan menentukan mereka akan menggunakan yang mana. Selain itu, pendidikan kesehatan tentunya sangat diperlukan dalam memperkuat remaja, terutama untuk berperilaku hidup sehat, baik lingkungan sosial dan bermasyarakat. Nah, pendidikan kesehatan reproduksi juga berfungsi sebagai upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi berupa cara menjaga kesehatan organ reproduksi remaja, pencegahan terhadap perilaku seks bebas pada remaja, risiko perilaku seks bebas, dan pernikahan usia dini, serta dapat menjadi cara untuk mencegah remaja menghadapi perilaku seksual yang berbahaya. Oleh karena itu nih sobat, penting adanya pendidikan seksual atau sex education sejak remaja. Ketika anak beranjak dewasa, mereka belum memahami pendidikan seks karena kurangnya pemahaman tersebut. Remaja tidak bertanggung jawab atas kesehatan perilaku seksual atau anatomi reproduksi. Sebagai orang tua, peran ini tuh sangat penting banget dalam memberikan pendidikan seksual sejak remaja, karena pendidikan seksual bukan lagi sebuah hal yang tabu dalam berdiskusi. Aku juga mau nambahin lagi nih sobat, bahwa mencegah remaja melakukan perilaku seksual sebelum waktunya merupakan tanggung jawab kita bersama. Orang tua dan lingkungan sosial remaja mempunyai andil besar dalam menjaga remaja untuk tetap berada di area yang aman dan mengajak mereka melakukan kegiatan positif. Akan tetapi, lingkungan sosial remaja saat ini sudah bergeser. Lingkungan sosial remaja tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Kemampuan penguasaan teknologi dan media bagi remaja seakan tak terbendung. Kemudahan akses terhadap semua hal juga merupakan kebebasan yang tidak dihindarkan.
Ketika membicarakan kebebasan akses, tentunya dapat diartikan ada aspek negatif yang juga bisa diakses. Dibutuhkan sebuah kedewasaan dan kejelian dalam memilih media yang akan diakses oleh remaja. Sebab kita tidak bisa melepas tangan atau bahkan menutup mata ketika remaja kita mulai mengakses sesuatu yang dinilai tidak benar dan bahkan merugikan. Oke sobat, ternyata banyak ya hal yang harus kita perhatikan untuk mencegah perilaku seksual beresiko. Nah, sekarang nih kita akan beralih ke bagaimana sih dinamika perkembangan remaja saat masuki masa pubertas. Ada yang tahu nggak nih sobat? Aku tahu. Melansir dari buku 1001 Cara Bicara Orang Tua dari BKKBN dan John Hopkins Center for Communication Programs, dijelaskan bahwa pada fase awal anak mengalami pubertas, mereka cenderung lebih tertarik pada keadaan yang terjadi saat ini dibandingkan dengan apa yang menanti di masa depan. Perkembangan psikis pada masa pubertas memang tidak bisa dihindari. Untuk itu, bagi para orang tua harus dapat memahami tahapan dan juga cara mengatasinya dengan baik dan benar, guna kelangsungan hubungan emosional orang tua dan anak di masa yang akan datang. Nah, sobat, seperti yang dijelaskan Debbie tadi, ternyata perkembangan psikis pada masa pubertas ada 9 fase loh. Apa aja sih? Yang pertama, mengalami krisis identitas. Yang kedua, merasa bingung dengan keadaan dan emosi dari diri sendiri. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan verbal untuk mengekspresikan diri. Yang keempat, mendapat pengaruh besar dari kelompok sebaya terhadap hobi dan cara berpakaian. Yang kelima, berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua. Bahkan terkadang beberapa anak mengembangkan perilaku kasar. Yang keenam itu cenderung berlaku kekanakan. Yang ketujuh, berani menunjukkan kesalahan orang tua. Yang kedelapan, merasakan pentingnya kehadiran teman dekat. Yang kesembilan, mencari orang lain untuk disayangi selain orang tua. Nah, itu aja sobat, 9 fase perkembangan. Nah, selain dari perkembangan psikis juga terdapat perubahan psikososial pada masa pubertas loh. Melansir dari WHO, terkait dengan perubahan hormonal dan perkembangan saraf yang terjadi adalah perubahan psikososial dan emosional, dan juga peningkatan kapasitas kognitif serta intelektual. Selama dekade kedua, remaja mengembangkan keterampilan penalaran yang lebih kuat, pemikiran logis dan moral, dan menjadi lebih mampu berpikir abstrak. Selanjutnya, mereka lebih mampu mempertimbangkan perspektif orang lain dan sering ingin melakukan sesuatu tentang masalah sosial yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Pada saat yang sama, remaja sedang mengembangkan dan mengonsolidasikan rasa diri mereka. Dengan meningkatnya identitas diri ini, termasuk perkembangan identitas seksual mereka, muncul kekhawatiran tentang pendapat orang lain, terutama pendapat dari rekan-rekan mereka. Selain itu, remaja menginginkan kemandirian dan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka semakin ingin menegaskan lebih banyak otonomi atas keputusan-keputusannya, emosi dan tindakan mereka itu untuk melepaskan diri dari kontrol orang tua. Wah, sobat, ternyata banyak juga ya aspek yang dibahas tentang seksualitas menurut remaja. Iya, bener banget nih Syarifah. Setelah mendengar pembicaraan para narasumber kita yang keren tadi, kita juga jadi tahu nih apa itu pengertian seks dan seksualitas, dampak dan risiko jika melakukannya, serta hal apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku seksual berisiko pada remaja. Ternyata seru banget ya pembicaraan kita tentang seksualitas menurut remaja dan banyak banget nih manfaat yang bisa kita ambil. Tetapi gak kerasa nih sobat, kita udah di penghujung acara podcast kita kali ini. Iya, bener nih. Tetapi sebelum itu, kita juga mau berterima kasih kepada Sobat Genre semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Tapi jangan sedih dulu sobat, karena pasti kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang pastinya gak kalah keren. Betul banget, jadi sobat semua jangan lupa ya untuk tetap mendengarkan podcast kita yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi Sobat Genre. Sampai jumpa lagi sobat genre, bye.